Maka ketika berdoa, tiba-tiba kemudian muncul dari dalam laut sebuah kubah putih yang bersinar, memiliki 4 pintu. Di pilar-pilar pintu terdapat mutiara-mutiara, terdapat batu zamrud yang berkilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Isya dan tarawih yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab Allah masih memberikan hidayahnya, masih memberikan taufiknya, sehingga kita masih bisa menikmati dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karunia yang sangat besar yang Allah kasih dalam kehidupan kita. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Salah satunya dilipat gandakannya segala amal kebaikan. Maka wajarlah kalau Nabi mengingatkan, sungguh rugi orang yang memasuki Ramadan lalu kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung, manusia termulia yang Allah peruntukkan kepada umat akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita persembahkan kepada baginda Rasul, kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebuah kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, seorang pemuda yang Allah lindungi, jangankan dari bahaya manusia, bahaya binatang, bahkan gangguan setan pun jauh darinya. Jin pun tak mampu menjangkaunya. Kenapa? Berkat doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya di masa hidupnya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungilah anakku, jagalah dia, jauhkan dia dari jangkauan syaitan. Dengan doa yang dipanjatkan oleh orang tua ini, kemudian Allah menjaganya. Sebuah kisah ini ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diturunkan wahyu kepadanya. Dia mengatakan, wahai Sulaiman, berjalanlah ke tepi laut, engkau akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Maka Nabi Allah Sulaiman berjalan ke tepi laut bersama dengan rombongannya, bersama dengan pasukannya, termasuk panglima pasukan yang dia bawa. Bahkan dari kalangan jin pun ikut dengannya. Mereka berjalan ke tepi laut. Setelah itu mereka mondar-mandir mencari sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian setelah mereka mondar-mandir, mereka belum menemukan sesuatu, tiba-tiba kemudian ombak besar datang menyambar mereka.
Maka Nabi Allah Sulaiman memerintahkan angin, berhentilah angin, sehingga ombak ini tidak mengganggu kami. Maka seketika itu angin pun berhenti. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dia mampu menundukkan angin. Dia memerintahkan angin. Dia bisa memerintah angin. Ketika dia hendak bepergian, dia minta kepada angin, angkatlah saya ke suatu tempat dan turunkan saya dengan baik di tempat tersebut. Maka angin pun pasti akan mengangkatnya. Hadirin yang berbahagia, ketika ombak mulai reda, angin sudah tidak bertiup, maka Nabi Allah Sulaiman yakin pasti di laut ini ada sesuatu yang luar biasa. Maka dia perintahkan jin Ifrit. Karena Nabi Allah Sulaiman ini punya kelebihan. Jangankan rakyatnya dari kalangan manusia, dari kalangan binatang, bahkan dari kalangan jin pun tunduk patuh kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sekarang manusia pun banyak juga berupaya bekerja sama dengan jin. Padahal itu dilarang oleh Allah untuk kita membangun kerjasama dengan jin apapun. Ya, bahkan dalam surah Al-Jin ayat 3-6 dijelaskan bahwa sebagian manusia yang fasik datang memohon pertolongan kepada jin agar mereka membantu mereka. Dan jin yang mau membantu manusia adalah jin yang fasik juga, jin yang suka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kalangan jin dan manusia hampir tidak ada bedanya. Ada manusia yang beriman kepada Allah, di kalangan jin pun ada jin yang beriman kepada Allah. Ada manusia yang tidak beriman kepada Allah, tapi di kalangan jin pun juga banyak yang tidak beriman kepada Allah. Maka yang sering ikut bekerja sama antara manusia dan jin adalah manusia yang juga sering berbuat fasik dan jin juga yang berbuat fasik. Karena jin yang beriman kepada Allah hanya taat melaksanakan ibadah tanpa mau bekerja sama dengan manusia. Hadirin yang berbahagia, maka jin Ifrit turun ke laut. Dia menyelam ke dalam laut sedalam-dalamnya. Maka dia cari yang luar biasa. Ternyata dia tidak menemukannya. Lalu dia naik kembali ke permukaan, lalu dia melapor kepada Nabi Allah Sulaiman, "Ya Nabi Allah Sulaiman, saya tidak menemukan apa-apa di laut ini." Maka Nabi Allah Sulaiman perintahkan jin yang lainnya lagi, turun cari sesuatu yang luar biasa, cari, ambil dan naikkan kalau engkau menemukan sesuatu yang luar biasa. Maka turunlah jin yang lain, dia turun lebih dalam lagi mencari sesuatu yang luar biasa itu. Ternyata dia pun tidak menemukan hal yang sama. Lalu Nabi Allah Sulaiman memanggil salah satu panglimanya dari kalangan manusia. Dia memanggil Asif bin Bahira. "Wahai Asif, cari apa sesuatu yang luar biasa di dalam laut ini." Maka Asif bin Bahira kemudian mendekati tepi laut, lalu dia berdoa menghadap ke laut. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sekiranya di dalam laut ini ada sesuatu yang luar biasa, maka keluarkanlah, tampakkanlah." Asif ini punya kelebihan. Dia termasuk laki-laki yang soleh. Ketika dia berdoa, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Karena dia termasuk orang yang dekat dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Maka ketika berdoa, tiba-tiba kemudian muncul dari dalam laut sebuah kubah putih yang bersinar, memiliki 4 pintu. Di pilar-pilar pintu terdapat mutiara-mutiara, terdapat batu zamrud yang berkilauan. Maka Nabi Allah Sulaiman pun mendekati kubah itu. Dia terheran-heran, inilah mungkin yang luar biasa yang Allah katakan. Lalu dia mendekatinya, kemudian kubah itu mendekat ke pantai. Lalu ketika Nabi Allah Sulaiman dekat, tiba-tiba kubah itu terbuka. Maka seseorang berdiri di dalamnya sedang melaksanakan ibadah salat. Lalu setelah selesai salat, Nabi Allah Sulaiman mendekatinya dan memasuki kubah itu. Dan dia bertanya kepada pemuda itu, "Wahai, apakah engkau dari kalangan manusia, dari kalangan jin, atau dari kalangan malaikat?"
Maka pemuda itu menyambut, sesungguhnya saya adalah hamba Allah dari kalangan manusia. Maka Nabi Allah Sulaiman terheran-heran, apa yang membuat engkau berada di tempat ini? Dia mengatakan, dahulu aku berjalan-jalan ke tepi pantai setelah orang tuaku meninggal. Dahulu aku merawatnya. Bapakku yang dulu seorang yang lumpuh, ibuku seorang yang buta. Aku merawat di masa hidupnya sampai kemudian mereka dipanggil oleh Allah. Di akhir hidupnya, ibunya berdoa kepada Allah, ya Allah, jagalah anakku ini, jadikan dia orang yang taat kepadamu, orang yang soleh, dan jagalah dia dari jangkauan syaitan. Maka ketika aku berjalan-jalan ke pantai ini, aku menemukan sebuah kubah yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku mendekatinya, tiba-tiba kubah itu terbuka. Kemudian aku masuk ke dalamnya. Ketika aku berada di dalamnya, kemudian kubah itu kembali tertutup. Hal yang berbahagia, ternyata kubah ini menjadi penjaga baginya, tempat di mana Allah menjaganya dari jangkauan setan berkat doa yang dipanjatkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua kita merupakan orang yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka jaga mereka, karena setiap ucapannya adalah doa. Setiap doa yang dia panjatkan, setiap kata-kata yang dia ucapkan, maka bisa menjadi doa bagi kita semua. Kalau kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik, akan menjadi doa yang terbaik buat kita. Kalau kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang kurang baik, bisa jadi menjadi malapetaka buat kita. Maka di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan, sungguh celaka. Dan ini yang berdoa adalah malaikat Jibril di hadapan Rasulullah. Suatu ketika malaikat Jibril datang di hadapan Rasulullah lalu berdoa di hadapannya, sungguh celaka ya Muhammad apabila umatmu masih menemui orang tuanya atau salah satu dari mereka yang masih hidup, lalu mereka tidak masuk ke dalam surga lantaran ridha orang tuanya. Maka Rasulullah SAW mengucapkan, amin, kabulkan ya Allah. Ketika yang berdoa adalah makhluk terbaik dari kalangan malaikat. Malaikat terbaik di kalangan para malaikat adalah Jibril alaihissalam. Kemudian yang mengaminkan doa adalah manusia teragung, manusia terbaik di kalangan para nabi dan rasul. Mengaminkan doa itu, maka dipastikan doa ini pasti akan diterima oleh Allah. Maka hadirin yang berbahagia, melalui hikmah Ramadan ini, mari sama-sama kita kembali untuk menengok sepanjang masih ada orang tua kita, jangan lupakan mereka. Kalaulah kita belum bisa membahagiakan mereka, jangan membuat sakit hati buat mereka. Jangan sampai kita meneteskan air mata orang tua kita. Jangan sampai membuat orang tua kita kemudian tidak ridha dengan kita. Karena surga yang termudah bagi kita untuk memasukinya adalah lewat orang tua kita. Surga yang paling mudah bagi seorang anak untuk memasukinya yang Allah siapkan, maka jalan terbaik, pintu terbaik adalah lewat orang tua kita. Sebagaimana hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ridallah wa ridal walidain wa sukhtallah wa sukhtal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, dan juga murka Allah itu terdapat pada murka orang tua. Maka sayangi orang tua kita selagi masih ada. Tengok mereka kalau masih ada, kunjungi mereka kalau masih ada, lindungi mereka kalau masih ada. Jangan pandang mereka dari statusnya kayak apa, pendidikannya seperti apa, hartanya ada atau tidak. Jangan pandang mereka, tapi mereka adalah orang yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka taatilah mereka. Jangan sampai doa yang kita panjatkan nanti menunggu kematiannya baru kita kemudian berdoa kepadanya. Jangan sampai mereka kemudian kita harapkan doa-doa yang dipanjatkan oleh imam nanti 3 harinya baru dia datang kita berdoa, 7 harinya baru kemudian kita doakan, 10 harinya, 14 harinya, 40 harinya, 100 harinya, bahkan 1000 harinya. Padahal ketika orang tua kita masih hidup,
Kenapa kita tidak buru-buru untuk mendoakannya? Di waktu hidupnya akan lebih mudah dia menghadapi kehidupan ini. Andaikan barangkali kita sering mendoakannya agar dipermudah hidupnya di dunia ini. Terlebih lagi mereka ketika sudah meninggalkan dunia ini, jangan pernah melupakan untuk selalu berdoa untuknya. Minimal 5 kali sehari semalam kita berdoa untuk orang tua kita. Selepas sholat duduk sejenak, jangan tinggalkan tempat duduk sebelum kita berdoa untuk orang tua kita. Kenapa? Pengorbanannya terlalu banyak untuk kita. Pengorbanannya tidak terhitung untuk kita. Dan setetes susu, air susu pun yang dia berikan orang tua kita mustahil untuk kita bisa membalasnya. Maka minimal tidak bisa kita membahagiakannya, minimal kita tidak membuat sakit hati orang tua kita. Dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengirimkan doa kepadanya, baik di waktu hidupnya, apatah lagi ketika meninggalkan dunia ini. 5 kali sehari semalam kita berdoa minimal untuk orang tua kita. Jangan tunggu waktu-waktu tertentu baru kita berdoa. Karena orang yang di alam kubur itu setiap waktu menantikan doa. Setiap waktu menantikan doa. Dia tidak tunggu yang lain. Yang dia tunggu adalah doa dari kita yang kita panjatkan kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah di dalam menjalankan ibadah-ibadah selama Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan berupaya semaksimal mungkin berbuat baik, menaati kepada orang tua kita. Termasuk jangan pernah lupa untuk senantiasa berdoa untuknya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata karena kebodohan dan keterbatasan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.